Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Seperti biasanya, saudara-saudaraku semua, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa like dan subscribe video ini, bantu share, ketik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudaraku semua, kita jumpa lagi di channel Salman Al-Farisi. Oh iya, saya akan melanjutkan sebuah cerita saya mengenai pertemuan saya dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi, di pertemuan yang ketiga kalinya. Tapi sebelum saya ceritakan pertemuan saya yang ketiga kalinya, saya akan ceritakan kisah perjalanan saya terlebih dahulu, atau untuk melanjutkan kisah yang pertama tadi mengenai naiknya saya ke puncak atau ke Gunung Rinjani. Nah, sebelum saya naik ke Gunung Rinjani, saya kan pernah ikut jamaah tabligh. Dari kalangan jamaah tabligh, saya diajak untuk melakukan sebuah perbaikan iman amal soleh. Jadinya saya ikut. Sebelum saya ikut mereka, saya saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka semua di kalangan jamaah tabligh, ya, termasuk Amir Sabnya yang dari Surabaya, namanya Nasrullah. Beliau datang ke rumah gitu. Pada malam harinya beliau datang ke rumah untuk silaturahmi. Akhirnya saya mencoba untuk menyediakan minuman seperti kopi seadanya lah gitu, untuk menjamu tamu. Akhirnya mereka bertanya gitu, mereka mengatakan gitu kan, saya sediakan kopi atau suguhkan kopi. Mereka mengatakan, inilah janji saya kepada Allah dulu semasih dalam genggaman, inilah janji saya kepada Allah dulu semasih di dalam roh 500.000 tahun yang lalu sebelum dilahirkan, katanya. Nah, saya jawab langsung, inilah yang saya ingin tanyakan kepada saudara. Mereka menjawab, apakah itu? Saudara, janji saya dengan Allah. Saya bilang, saya tanyakan kepada mereka, apa janji saya kepada Allah sebelum saya dilahirkan, semasih saya di dalam roh 500 tahun yang atau 500.000 tahun yang lalu gitu kan. Mereka bengong gitu, bingung banget, bengong, kok nanyanya yang begitu, mungkin perasaannya gitu karena bengongnya gitu kan. Akhirnya mereka terdiam sebentar. Nah, dari situ dia mengajukan pertanyaan balik kepada saya. Dia bertanya, apakah yang antum kerjakan tadi pagi jam 9 gitu kan. Oh, yang saya kerjakan jam 9, saya lagi persiapan tempat dan saya lagi buat bakso, buat pentol gitu. Terus dia bertanya kembali gitu kan, kalau kemarin antum ingat enggak apa yang antum kerjakan jam 12 detik sekian menit sekian, katanya si Amir Sab tersebut. Ya, saya jawab, mana saya tahu kalau detik menitnya, mana saya ingat, saya bilang. Nah, makanya dia langsung jawab pertanyaan saya dengan berkata,
Ya, mana saya tahu juga janjinya antum kepada Allah. Kenapa bertanya kepada saya gitu. Dia jawab seperti itu pertanyaan saya gitu. Akhirnya saya secara spontanitas mengerti langsung tentang apa janji saya dengan Allah. Akhirnya saya jawab sendiri gitu. Oh iya, saya jadi paham apa janji saya dengan Allah dahulu, yaitu saya dijadikan uh, tukang bakso, itulah janji saya. Saya dijanjikan sebagai tukang, itulah janji saya dan sebagainya gitu saya bilang. Akhirnya beliau tertawa gitu, tersenyum. Akhirnya oh ya, saya bilang saya akan ikut kalau begitu untuk 3 hari. Ya, saya jadi sempat ikut 3 hari untuk jalan kaki. Setelah habis 3 hari, saya alhamdulillah merasakan sholat yang begitu nikmat di waktu itu. Akhirnya saya kepingin sekali tetap keluar untuk mengikuti rombongan jamaah tabligh tersebut. Sampai saya nusroh tetap kepada beliau sampai beliau pulang lah habis masanya habis masanya 4 bulan jalan kaki tersebut. Ya, saya mencoba untuk melanjutkan 4 bulan jalan kaki di Pulau Sumbawa. Dan seterusnya gitu kan. Nah, tetapi setelah itu saya terlalu banyak tantangan juga di waktu itu. Akhirnya saya istirahat. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan ilmu-ilmu mengenai agama melalui jamaah tabligh gitu kan. Nah, tetapi sebelum saya menuju ke Rinjani itu di dalam jamaah tabligh semasa saya keluar gitu kan, banyak hujahan yang saya temui, banyak tantangan yang saya hadapi. Apa tantangan itu? Tantangan itu adalah pertama, saya dihujah oleh orang-orang yang bertarekat. Karena kita di waktu itu mengajak untuk membahas pentingnya iman amal soleh. Akhirnya saya dijawab gitu. Kamu mengajak saya, kata orang Sumbawa di waktu itu, untuk sholat, untuk sembahyang gitu. Kamu tahu nggak apa yang kamu sembah? Gitu. Ya tahulah, Allah gitu. Di mana Allah itu? Ya saya jawab, Allah itu berada di atas arasy, saya bilang. Ketawa dia. Ya jadinya saya didebat gitu, tapi alhamdulillah selama saya didebat walaupun saya belum paham waktu itu namanya kajian tarekat, tiba-tiba saya bisa menjawab sehingga ya menggelengkan kepala dan mengangguk, sehingga ada yang suka untuk ikut gitu karena ingin sharing-sharing dengan saya di masjid gitu masalah kajian tarekat. Padahal saya di waktu itu belum paham, belum pernah mempelajarinya gitu kan. Tapi alhamdulillah saya sedikit-sedikit gitu kan bisa menjawabnya. Nah, setelah itu saya agak sedikit bingung kan gitu. Kok orang ini bertanya yang begitu terus gitu kan. Apakah benar kita harus mengetahui Allah, mengenal Allah sebelum kita melakukan sholat tersebut atau sebelum kita sembahyang gitu kan. Akhirnya saya pikir-pikir, nah, ada benarnya juga saya bilang, karena sering sharing kan sama orang-orang yang suka kaji tarekat tersebut. Akhirnya setelah itu ketemu lagi dengan bagian kelompok salafi gitu kan. Ya saya dibilangin bid'ah gitu kan, sebagaimana cerita dari video yang pertama tadi. Nah, tapi itu orang yang mengatakan seperti itu orang yang wawasan pelajarannya dari salafi kurang gitu kan.
masih kurang. Jadi dia selalu mengatakan kepada orang lain bid'ah. Soalnya kepada ulamanya saya langsung berdialog, belajar gitu kan. Dia ulama tersebut tidak seperti itu. Katanya dari ulamanya kan, saya cuman menerangkan tentang bid'ah, menyampaikan sebuah kebid'ahan yang terjadi pada perbuatan-perbuatan yang berlebihan atau yang tidak dicontohkan Rasulullah. Saya hanya menerangkan gitu kan. Jadinya saya paham gitu kan. Tidak, kalau ulamanya itu tidak mengatakan orang itu bid'ah, cuman menjelaskan tentang bid'ah pada sebuah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situ saya bingung juga oleh sekelompok kecil dari bagian Salafi, karena selalu mengatakan bid'ah ini, bid'ah. Terus saya memasuki di kalangan Salafi atau Wahabi tersebut belajar di jamaah tabligh, saya dimarahi. Yuh, kok sama-sama sholat, ke sana saya dimarahi ini, dimarahi itu, ke sana saya belajar gitu. Akhirnya saya merasa bingung lah dari itu. Maka saya pulang bersama istri. Nah, akhirnya setelah saya pulang bersama istri, karena saking kebingungan saya di waktu itu, saya berbicara sama istri pada malam hari. Wahai istriku, saya bilang, aku ingin ke Rinjani, saya bilang kan. Mau apa digituin. Aku ingin mencari petunjuk, ingin berkhalwat lah. Petunjuk apa? Ya, petunjuk tentang agama. Karena karena tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan saya yang akan saya tanyakan ini. Manusia tidak akan mampu kecuali waliullah. Tapi waliullahnya nggak ada. Di mana? Saya juga nggak tahu di mana waliullah. Karena saya baca dari sebuah hadis, kata Rasulullah, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, hanya satu yang akan masuk surga, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini yang buat saya bingung. Itu saya ikuti, saling menyalahkan. Itu saya ikuti, saling menyalahkan. Jadinya saya bingung sendiri gitu. Yang mana yang ahli sunnah wal jamaah? Soalnya di kalangan Salafi mengatakan saya juga ahli sunnah wal jamaah, tabligh ahli sunnah wal jamaah, itu ahli sunnah wal jamaah. Semuanya mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang membuat saya bingung, perdebatan di antara mereka, terus saling menghujah yang dengan cara yang tidak baik saya temukan di waktu itu kan. Ya, akhirnya saya berkomitmen untuk mencari jalan lain gitu kan. Akhirnya istri saya mendukung. Jika untuk agama saya mendukung, katanya. Istri saya berdua mendukung. Tapi saya berpesan, setelah ia mendukung, saya berniat rencana di Rinjani 4 bulan. Nah, saya akan di sana tinggal di puncaknya atau di selain puncak di mana nanti, intinya di bagian Gunung Rinjani gitu kan. Karena saya dengar di Gunung Rinjani para waliullah ada di sana gitu, kumpulannya gitu kan. Akhirnya saya ngomong, saya kalau nggak pulang 4 bulan, belum pulang, tunggu saya sampai setahun. Kalau 1 tahun saya belum pulang, tunggu saya sampai 2 tahun. 2 tahun saya belum pulang, 3 tahun, tunggu saya sampai 5 tahun. 5 tahun saya belum pulang, tunggu saya sampai 10 tahun. 10 tahun saya belum pulang sampai 15 tahun, tunggu saya sampai 20 tahun. 20 tahun saya belum pulang, saya ikhlas kamu menikah sama orang lain. Karena
itu tandanya saya sudah mati gitu. Ikhlas enggak kalau saya mati? Nah, gitu. Mereka menangis berdua, menangis di waktu itu, mengeluarkan air mata. Saya juga sedih sih, karena ingin meninggalkan mereka untuk menempuh atau untuk mencari kebenaran. Akhirnya alhamdulillah ya sudah, saya ikhlas jika mengenai agama gitu. Ya saya berjalan jadinya. Pada pagi harinya saya bawa tongkat yang diberikan oleh Amir Sab Jamaah Tabligh, yaitu Nasrullah dari Surabaya. Saya pakai itu untuk Rinjani. Saya bawa roti nanas hanya 2 bungkus sama air sama garam untuk makan di perjalanan. Ya setelah saya sampai di Rinjani, berjalan gitu, sebelum nyampe puncaknya saya kelaparan, kehabisan makanan, air sih tinggal setengah botol gitu. Ya terpaksa saya makan pucuknya pakis. Nah, pucuknya pakis itu saya makan mentah-mentah ya, daripada mati kelaparan belum nyampe tujuan gitu kan. Ya setelah itu alhamdulillah saya sudah berada di puncak Rinjani. Nah, tetapi di puncak Rinjani itu udah menuju ke puncak, saya saya bingung mau berhaluat di mana di sini, angin kencang gitu kan. Ya saya mau balik kembali, kurang lebih lah di puncak itu sekitar 10 meter lah sebelum puncak. Saya berhenti berpikir gitu kan. Saya mau turun tidak mungkin, saking dalamnya terjangnya gitu. Saya mau lanjutkan naik ke puncaknya yang benar-benar puncak tidak mungkin karena angin kencang. Akhirnya saya menangis gitu kan. Saya keluarkan suara yang keras gitu. Saya sorak lah gitu, bahasa saya teriak gitu kan. Saya teriak, ya Allah gitu kan. Saya datang kepadamu gitu. Saya ingin mengetahui Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ingin bertanya kepada walimu, di manakah walimu? Saya ingin bertanya kepada jin. Saya tidak mungkin bertanya kepada jin. Mereka akan menyesatkan saya. Tapi siapakah tempat saya bertanya? Kepada ulama atau tuan guru? Tidak mungkin dia bisa menjawab pertanyaan saya mengenai hal-hal yang aneh ini, saya bilang kan. Kecuali engkau yang berikan aku petunjuk di sini. Ataukah nabimu yang akan engkau kirim, baik itu melalui mimpi, agar Rasulullah menunjukkan saya apa yang saya inginkan atau apa yang ingin saya tanyakan gitu kan. Nah, menunjukkan saya jalan yang benar lah gitu, itu yang saya maksudkan. Jadinya saya juga bilang, jika engkau telah menunjukkan saya jalan yang benar, saya akan sampaikan kepada umat Muhammad gitu kan, atau umat Rasulullah kebenaran yang saya dapatkan gitu kan. Tetapi jika engkau tidak memberikan saya bilang, petunjuk, matikanlah saya di Rinjani ini. Percuma saya hidup, percuma saya harus hidup dengan dosa. Lebih baik engkau matikan saya supaya dosa saya habis di sini. Biarlah dosa yang sudah berlalu, nanti saya memohon ampunanmu. Jika engkau tidak mengampuni aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu saya bilang waktu di Rinjani. Akhirnya saya mencoba mencari tempat untuk berhaluat gitu kan. Ya saya menemukan tempat itu agak sedikit aneh gitu kan. Alhamdulillah
Di Rinjani itu ada seperti goa, tapi di bagian timur ya, nggak ada air sama sekali kalau kita lihat. Nah, di dalam gua itu ada air di atas batu hanya untuk saya minum dan untuk saya mengambil air wudhu sholat di waktu itu. Ya, tapi anehnya air itu nggak habis-habis gitu. Padahal air itu nggak ada mata airnya karena batunya dia bisa diangkat, tapi di air itu di atas batu itu ada air seperti agak kolam-kolaman lah gitu kan. Jadinya lewat mana air ini datang? Saya pikir di dalam gua itu nggak ada tetesan dari atas karena tertutup oleh gua. Kalau dari air hujan nggak mungkin. Nah, kalau dari bawah batu itu dia bisa goyang karena nggak terlalu besar, hanya ada tempat untuk hanya bisa dipakai minum saja dan bisa saya wudhu dengan air itu. Akhirnya saya wudhu, sholat maghrib, sholat isya, mulai sudah wirid, melakukan wirid bacaan surat Al-Ikhlas yang seperti dahulu saya lakukan di mimbar gitu kan. Nah, anehnya di situ saya rasakan di dalam gua itu saya ngerasa kesepian. Biasanya saya itu penakut, kalau sempat sepi itu terus angker, mau kepingin lari. Tapi ini enggak, bedanya gitu kan. Bedanya saya kok ingin ada orang-orang atau apalah makhluk-makhluk yang datang gitu kan untuk menemani saya berdialog masalah agama gitu kan. Nah, karena saking kesepian ngerasa ingin kepingin punya teman di situ untuk berdialog tentang agama. Nah, dari situ alhamdulillah saudara, beberapa hari kemudian saya cepat mendapat petunjuk mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Akhirnya saya turun gitu kan, saya turun pulang. Sampai saya turun itu terjun saya di Rinjani, saking senangnya saya sampai bawah kaki saya keselio langsung, nggak bisa jalan. Tapi anehnya saya nggak bisa jalan, dibonceng sudah sampai gubuk gitu kan atau desa, saya dibonceng oleh orang menuju ke aspal atau jalan besar gitu kan. Nah, dari jalan besar itu baru saya turun, kaki saya sembuh kembali dari keselio tersebut. Alhamdulillah secepat itu. Padahal sudah nggak bisa jalan, saya merangkak cara jalannya karena keselio, terjun dari Gunung Rinjani. Dari tebing-tebing itu saya terjun loncat-loncat gitu, lari. Saking senangnya, nggak terasa capek atau nggak terasa sakit di waktu itu. Akhirnya setelah itu alhamdulillah saudara-saudaraku semua, saya pulang, saya beberapa hari kemudian saya kembali lagi ke Rinjani untuk lanjutkan cita-cita saya bahwa ingin belajar di sana. Akhirnya saya belajar sendiri di atas Gunung Rinjani, belajar penghafalan Al-Quran, belajar penghafalan hadis, dan belajar tafsir gitu ya, karena saya nggak mau bingung-bingung lah di waktu itu dulu. Alhamdulillah setelah beberapa bulan kemudian saya turun naik Rinjani tersebut, sampai 2 tahunan lah gitu kan, kurang lebih kalau nggak salah. Nah, akhirnya saya turunlah di Rinjani, saya buka kajian, saya silaturahmi. Caranya dulu saya coba buka kajian-kajian di masjid-masjid, saya sampaikan sesuai janji saya jika telah mendapatkan ilmu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya saya sampaikan, ketemu sama orang-orang yang tarekat lagi di bagian sini, di bagian tempat saya inilah gitu kan. Saya didebat, diapain gitu kan, tapi alhamdulillah saya selalu bisa menjawab.
seolah-olah saya ada yang lain yang menjawab gitu. Saya hanya bisa mendengar dari kata-kata saya, seolah-olah saya ada yang ngajari lah gitu kan. Nah akhirnya begitu saya jawab gitu, akhirnya orang semua di waktu itu ngerasa heran kan gitu kan. Saya dipanggil ustadz gitu, digurui lah gitu kan. Akhirnya setelah itu saya yang digurui karena saya tidak mengerti tentang kajian-kajian tarekat atau tasawuf tersebut. Saya tidak yakin dalam pengenalan gitu kan, apakah iya itu yang dimaksud Allah gitu kan. Itu saya masih tidak yakin di waktu itu. Akhirnya saya bingung sendiri gitu kan lagi tentang tarekat ini. Kalau masalah yang lain sudah nggak bingung lah, masalah Ahlussunnah. Nah, jadinya saya bingung sendiri tentang tarekat, mengenal Allah ini. Hanya saya gali lagi, naik ke Rinjani gitu kan. Saya belajar di sana, baca Al-Quran dan hadis, gali dari Al-Quran dan hadis. Akhirnya saya menemukan sebuah jawaban dari Al-Quran dan hadis tersebut. Bukan setan yang menjawab, tapi Al-Quran dan hadis yang menjawab kalau masalah tentang tauhid atau mengenal kepada Allah. Kalau manusia yang akan menjawab sesuatu itu tidak akan mungkin. Karena kalau ingin mengenal Allah yang sesungguhnya, carilah petunjuk melalui Al-Quran dan hadis. Cuman yang dicari melalui manusia ataupun para ulama itu caranya untuk mengetahui apa makna-makna dari Al-Quran dan hadis, dan bagaimana cara untuk mempelajarinya gitu kan. Itu yang perlu ditanyakan kepada ulama. Akhirnya setelah itu, karena saya itu selalu ngaji debat gitu kan, dibawa debat oleh orang-orang yang suka kaji tarekat, saya menang terus waktu debatnya gitu kan. Masalah tarekat gini, saya nggak ngerti tarekat, di situ saya tahu tarekat namanya, tapi kajian saya katanya mendalam kajiannya gitu kan. Akhirnya saya alhamdulillah percaya diri jadinya. Cuman percaya dirinya itu mungkin hanya 70% di waktu itu. Akhirnya setelah itu saya masih ada rasa bingung tentang pengenalan itu. Saya mengadu dan berdoa kepada Allah. Habis sholat tahajud, habis wirid, saya selalu berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan lagi apakah dengan seperti ini kita mengenal Engkau ya Allah, atau apakah itu yang dimaksud Engkau ya Allah. Saya bilang kan, mohon tunjukkan jalan, atau mohon berikanlah hamba petunjuk. Alhamdulillah setelah itu saya waktu di Gondang, sempat saya tinggal waktu di Gondang, saya diberi petunjuk lagi melalui Rasulullah. Saya bermimpi bertemu dengan beliau dengan wajah yang sempurna, dengan rupa yang sempurna gitu kan. Artinya bukan melihat seperti cahaya lagi, tapi melihat langsung beliau sebagaimana saya lihat pertama sebagaimana saya lihat seperti yang pertama di atas perahu gitu kan. Akhirnya saya diajak oleh beliau untuk pergi ke suatu masjid. Masjidnya di padang pasir karena beliau ingin menyampaikan kajian lah gitu kalau bahasa kita kan, kepada para sahabat. Saya ikut. Nah, di waktu beliau berceramah gitu kan, atau menyampaikan sebuah tauhid tersebut, saya bertanya kepada beliau langsung, "Ya Rasulullah," saya bilang, "apakah
itu yang engkau maksud Allah, gitu kan. Akhirnya Rasulullah menjawab, iya, itulah yang saya maksud. Apabila engkau sudah tahu, maka lipatlah lidahmu, diam, gitu kan. Akhirnya alhamdulillah saya bingung juga di waktu bangun gitu kan. Setelah saya diberi petunjuk gitu, yakin jadinya dari situ kan. Saya yakin dan saya yakinnya saya di waktu itu, karena Rasulullah langsung yang beritahu tentang Allah gitu kan, melalui wahyu-wahyu yang disampaikan melalui Al-Quran dan hadis yang dibacakan gitu kan. Akhirnya saya begitu sangat bersyukur. Cuman saya bingung karena beliau berkata, diam. Nah, jika engkau sudah tahu Allah, maka diamlah gitu, atau lipat lidahmu kan gitu. Akhirnya saya terdiam di waktu itu, berhenti saya buka kajian. Saya nggak mau kalau ditanya, nggak mau ngomong gitu, karena bingung disuruh diam gitu, nggak berani jadinya. Ternyata setelah sekian bulan kemudian saya pelajari maksud Rasulullah di dalam mimpi yang mengajari saya tentang tauhid gitu. Diam itu berarti sesuatu yang tidak bisa disebut. Walaupun manusia ingin menunjukkan bahwa itu Allah, ini Allah, itu salah. Karena Allah itu ternyata tidak bisa disebut. Nah, itulah ceritanya. Maka saya merasa bangga karena apa? Ternyata maksud Rasulullah itu bukan berarti saya tidak menyampaikan kebenaran lagi atau menyampaikan kajian-kajian tentang mengenal Allah lagi gitu kan. Tapi diam itu bagaimanapun cara manusia tidak akan mampu menunjukkan bahwa ini dan itu Allah. Sedangkan Rasulullah saja di dalam mimpi menunjukkan kepada para sahabat dan mengajari saya langsung, saya tidak ditunjukkan seperti orang-orang yang menunjukkan bahwa itu Allah atau mengatakan kita ini Allah. Itu bohong, itu salah kaprah itu. Apabila manusia mengatakan aku Allah oleh mulutnya atau ucapannya, syirik manusia itu, syirik ucapannya. Dan apabila manusia mengatakan dalam dirinya aku Allah oleh hatinya yang tidak bisa terdengar oleh orang lain kecuali mendengar dirinya sendiri bahwa hatinya mengatakan aku Allah, itu syirik batin. Itu hati-hati dalam mengenal Allah, belajar ilmu. Jadi dari situ zahir kita syirik, batin kita syirik, apalagi yang mau harus kita lakukan. Gitu. Maka hati-hati dengan mengenal Allah. Banyak para guru, para ustadz yang mengajarkan tentang tauhid mengenal Allah, namun kebanyakan yang saya temukan adalah dia mengatakan dirinya Allah. Di dalam hatinya dia tidak mengucapkannya, tapi dalam hatinya mengatakan dirinya Allah, menyebut-nyebutnya dirinya Allah dalam hatinya. Nah, tetapi sungguhnya bukan seperti itu yang dimaksud Rasulullah. Karena itu adalah perbuatan yang salah. Sesungguhnya Allah itu, perlu saudara-saudara ketahui, sesungguhnya Allah itu tidak seperti benda atau makhluk lainnya. Allah tidak nampak, tapi dia nampak. Allah tidak punya bentuk. Artinya Allah tidak memakai bentuk, tapi dia memiliki bentuk. Dia menciptakan bentuk. Nah, segala sesuatu ini adalah makhluk. Baik itu sifatmu, baik itu ragamu, baik itu rohmu, baik itu akalmu, baik itu pikiranmu, matamu, dan apa yang ada pada dirimu itu adalah makhluk. Karena ia diciptakan oleh Allah. Jadi walaupun roh di dalam dirimu kekal, sesuai yang diceritakan oleh para ulama bahwa roh ini kekal nantinya.
Iya, memang kekal, tapi itu adalah makhluk. Ingat, Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa disebut. Hanya Allah itu diketahui sesudah engkau mengetahui bahwa siapakah uh, Allah yang sebenarnya atau siapakah dirimu, maka engkau akan mengenal Allah, bahwa di dirimu itu adalah seorang hamba. Ingat di situ, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada temannya yang sama atau tidak ada yang mirip, tidak ada yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara lagi dengan Allah, tidak ada yang tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada. Allah itu cara gaibnya adalah dia zahir, Allah itu cara zahirnya dia gaib. Nah, apabila ia tersentuh tidak terasa, apabila ia berucap atau berbicara ia tidak, apabila ia bersuara dia tidak bersuara, caranya bersuara, tidak berucap tapi kedengaran gitu. Tidak berhuruf tapi ada gitu. Wala harfin wala sautin. Apa itu dalilnya? Saya agak sedikit lupa. Nah, itulah yang sebenarnya Allah. Allah itu meliputi sekalian alam. Dirimu engkau diliputi Allah. Dirimu diliputi Allah. Diri kita diliputi Allah. Maka kita menjadi hakikat daripada Allah. Hakikat itu adalah sesuatu keadaan ini adalah hakikat kebenaran daripada Allah. Tanda-tanda kebenaran daripada Allah. Jadi sesuai dengan dalilnya, wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranku. Tapi tanda-tanda kebesaranku yang manakah yang kamu ingkari? Itu firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an. Surat Al-Mu'minun Al-Ghafur gitu. Nah, jadi dari situ yang Allah itu adalah meliputi, ingat. Jika ditunjuk kepada sesuatu benda atau sesuatu maksud gitu, itu salah. Syirik manusia itu. Allah tidak bisa dimaksud-maksud. Apalagi diaku-akui, mengatakan aku Allah atau itu Allah atau ini Allah. Tidak. Allah tidak seperti itu. Itu salah kaprah orang yang mengkaji seperti itu. Suruh dia belajar nahwu saraf dulu supaya dia mengerti yang dimaksud dari Al-Qur'an. Kalau dia sudah mengerti nahwu saraf, dia akan mengerti yang mana yang ditunjuk di dalam Al-Qur'an, yang tidak ditunjuk caranya menunjuk. Yang ditunjuk itu dalam yang tidak ditunjuk dalam Al-Qur'an itu caranya menunjuk. Allah menunjuk dengan tidak menunjuk. Allah menunjuki seorang dengan cara tidak menunjuk. Gitu. Jadinya orang yang mengaku dirinya Allah, baik itu dengan ucapan maupun maupun dengan hati, itu syirik. Yang terus yang perlu kita akan lakukan setelah kita mengenal Allah, setelah kita mengetahui bahwa yang meliputi ini Allah. Ingat, yang meliputi ini Allah, bukan ini dan bukan itu, tetapi yang meliputi ini Allah. Maka disebut semua adalah hakikat Allah gitu. Yang meliputi ini, yang meliputi seluruh alam, bukan yang meliputi diri kita saja, tapi yang meliputi seluruh alam ini Allah. Ingat. Jadi kalau engkau menunjukkan kepada sesuatu benda, itu engkau katakan Allah, salah. Kecuali kau katakan itu hakikatnya Allah. Hakikat itu apa sih? Itu miliknya Allah. Itu ciptaan Allah. Allah yang punya. Tapi Allah hanya mempunyai,
dia tidak memakai sesuatu bentuk, tapi dia bersamaan dengan bentuk tersebut. Karena bentuk tersebut atau apapun yang berbentuk itu bersamaan dengan yang membuat bentuk. Adanya bentuk, ya, adanya bentuk karena adanya Allah. Dia bersamaan. Maka disitulah yang dimaksud dalam waz-zahiru wal batin. Maka di situ kedudukan itu perlu kita ketahui. Di mana yang dimaksud waz-zahiru, di mana yang dimaksud wal batin. Jangan kita sok ngarang terus mengaku diri Allah. Ingat, hanya imani apabila engkau tahu. Gimana cara mengimaninya? Ya, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Nah, maka dari situ mari kita mencoba untuk belajar seperti itu, untuk menjalankan perintah Allah dengan memohon ridhonya atau bantuan dari Allah untuk menjalaninya. Karena kita la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ingat, tidak boleh orang itu mengenal Allah langsung mengatakan dirinya Allah apabila diucapkan salah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah waktu saya diberitahu, diam, tidak boleh diucapkan apabila engkau mengetahui Allah. Apabila engkau ucapkan, sebut saja, berkata bahwa ini Allah, itu salah, sudah larinya. Karena Allah akan mengatakan bukan, itu bukan aku. Nah, maka dikatakan hijab. Apa itu hijab? Sesuatu yang tidak bisa disebut. Karena apabila bisa disebut, itu bukan hijab. Hijab itu adalah sebuah perkataan atau peribahasa untuk bisa dipahami oleh orang-orang yang ingin mengenal Allah. Karena Allah waz-zahiru wal batinu, maka dikatakan hijab. Apabila kita tidak mengatakan hijab, berarti Allah itu zahir saja dong. Berarti kalau kita tidak mengatakan hijab dalam peribahasa untuk menerangkan kepada seseorang, berarti Allah itu zahir saja. Bisa berarti boleh, maksud saya, kita mengatakan diri kita Allah kalau Allah itu diterangkan tanpa hijab. Tetapi Allah itu harus diterangkan dengan hijab karena sesuatu yang tidak bisa disebut. Baru di situ kita mengenal Allah zahir dan batinnya. Dia nampak dengan gaibnya, dia gaib dengan zahirnya. Maka disebut hijab. Semoga cerita ini atau penyampaian ini saudara-saudaraku semua bisa memahami dari perkataan saya mengenai pembahasan tentang mengenal Allah tersebut. Tetapi ingat, jika saudara-saudaraku semua yang menonton video ini, yang mendengar cerita ini atau penyampaian ini, jika saudara tidak mengerti tentang apa yang saya katakan tadi, mohon tanyakan, jangan jadikan fitnah, tanyakan langsung ke saya akan terangkan ulang dengan cara yang lain. Mungkin perkataan ini kurang jelas bagi saudara-saudara yang belum mengerti, tetapi tanyakan lagi, kenapa kok kamu ngomong begini tentang Allah gitu. Jangan jadikan fitnah, supaya saya terangkan maksud saya. Karena kalau saya tidak terangkan maksud saya, Anda semua tidak akan tahu apa yang saya maksud. Yang saya maksud adalah apabila perbuatan itu atau sesuatu pengenalan itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis, itulah yang saya maksud, yang sebenar-benarnya. Tapi apabila yang menyimpang, bukan itu maksud saya. Maka saya harap
kepada saudara-saudara semua yang tidak paham dengan perkataan saya, tanyakan supaya saya jabarkan dengan cara yang lain. Nah, karena melalui video ini saya menjabarkannya hanya sekedar saja atau singkat. Jadi tidak bisa saya terangkan terlalu banyak. Hanya singkat. Oke, kalau begitu saudara-saudaraku semua, untuk berkelanjut dari cerita saya mengenai pertemuan saya dengan Rasulullah yang keempat kalinya, nanti saya akan berbahas di video berikutnya. Maka jangan lupa like dan subscribe video ini, bantu share, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.